Malam, Foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja, di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Masih dalam rangka kolaborasi kita dengan The Whole Way. Malam ini masih juga narasumber kita dari teman-teman foodpreneur, pebisnis kuliner yang ada di The Whole Way. The Whole Way itu apa? The Whole Way Space adalah ruang bagi anak muda untuk berbisnis, berkreasi, berkumpul, berinteraksi, dan berkolaborasi, sehingga menciptakan ekosistem kreatif baru di kota Bandung. The Whole Way sendiri memiliki konsep hidden place, di mana setiap pengunjung yang belum pernah datang akan merasakan experience baru nongkrong di pasar. Yes, karena dia lokasinya itu ada di dalam Pasar Kosambi. Nah, sementara saya coba undang dulu ya narasumber kita malam ini. Teman-teman boleh infoin teman-teman dari mana aja. Kemudian juga jangan lupa ya, buat yang nanti mau tanya sama narasumber kita itu boleh banget, tapi di kolom Q&A yang ada di bawah yang ada tanda tanyanya. Jadi jangan di komen, karena takutnya kalau di komen nanti ketimpa, jadi nggak kebaca sama saya. Oke, kita masih tunggu ya. Semoga malam ini juga lancar sambungannya. Jadi kita bisa ngobrolnya lebih santai, lebih seru, lebih enak. Oke, kita masih tunggu ya. Terus, oh ya, sambil nunggu juga, nggak bosan-bosannya saya ngingetin, teman-teman jangan lupa subscribe Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya, dan share linknya ke WA Group, Telegram Group, dan semua messenger yang teman-teman punya, agar manfaatnya lebih banyak. Dan semua video atau IG Live yang muncul hari ini itu tetap ada di IGTV-nya akun Foodies, dan besok akan kita upload di YouTube channelnya Foodies. Bentar, kita coba cek lagi. Semoga lebih gampang tersambung malam ini ya. Teman-teman boleh bilang, boleh komen dong, ada di mana aja kotanya, apa negaranya mungkin. Oke. Boleh juga kalau misalnya disebutin dari kota apa aja, sama kalau punya bisnis juga boleh disebutin bisnisnya apa. Siapa tahu ketemu partner bisnis atau bisa collab deh sama teman-teman yang juga sama-sama lagi nonton. Kayaknya lagi seru, di kolom komen juga banyak. Waduh, ada Pekalongan, ada Solo, ada Manado. Wow, jauh ya. Sumedang. Kita masih tunggu ya. Karanganyar. Oke, bentar. Masih unable to join. Kayaknya kurang bersahabat. Kita masih tunggu ya. Jaksel. Wes, anak Jaksel. Kita masih tunggu. Oke. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa bisa join di Foodies Telegram, join di channel Telegram Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap harinya. Caranya gimana? Bisa klik t.me garis miring Foodies ID. T.me garis miring Foodies ID ya. Kita masih tunggu, masih belum tersambung. Oke. Ya, sebentar, saya coba koordinasi dulu ya.
Lawan bicaranya siapa? Ditunggu aja ya. Ada teman kita pebisnis kuliner juga yang ada di The Holloway Space. Jadi apa? Sebentar. Oke, coba kita trial lagi ya. Coba kita trial lagi untuk undang lagi. Kevin lama nih. Iya, iya, iya. Kita tunggu ya sebentar ya. Ya, kita tunggu. Semoga cepat. Nah, ini dia cepat. Halo. Halo, maaf lama nih Mbak. Gak apa-apa. Kayaknya memang sambungan deh kayaknya ya. Kemarin juga sempet gitu kok. Tapi Oh gitu. kali ini lebih gampang sih. Kemarin kayaknya lebih sulit tersambungnya. Oke. Ini kayaknya udah pada nungguin loh tadi tuh. Siap mantau katanya. Wih, Tadi siap-siap. ada yang nyariin juga. Nah, oke, teman-teman, mungkin enakan kenalan dulu kali ya sama Kevin ini siapa. Jadi sebutin namanya. Tadi ada yang nanya sih, ini siapa narasumbernya? Saya bilang tungguin aja ya. Oke, Kevin ini di mana? Di rumah atau di mana? Lagi di kantor Mbak. Oh, di kantor. Kantornya di Holloway Space Lagi juga atau di bukan? enggak di hallway sekarang lagi di Trunojoyo dulu ke kantor teman tadi sekalian datang ke sini. Gitu. Oke, kenalan dulu kali ya. Lebih ke Kevin ini siapa, terus kegiatannya sehari-hari apa, sama mungkin latar belakang kali ya. Silakan. Boleh, boleh. Halo, Foodies. Saya Kevin. Di sini Dopami kalian udah tahu kali dari Foodies kemarin ya. Saya di sini sebagai content creator sama bagian marketing juga di Dopami. Sebenarnya Ya. latar belakang saya ini jurusan kuliah di politik, nggak ada bisnis sama sekali, Mbak. Loh, Jauh banget sama bisnis. Di Unpad apa kebetulan saya. owner dopamin nih ya? Iya Mm-mm. iya dong. Yoi, 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 yoi. Ya iya Gitu. dong, Mas. Jauh banget ya Biar. bisnis dari politik. Oh, tapi udah lulus kan atau belum? Udah dong, udah, udah. Oh, udah, Udah, udah. udah. Ya, Terus awalnya ya. sebenarnya lulus saya kerja di bank, biasalah kerja di bank, kerja di pemerintahan. Akhirnya bisnis sih, Akhirnya gitulah. bisnis. Betul. Itu tahun berapa tuh lulusnya? Lulus 2014. Oh, udah agak lama ya berarti ya. Udah lama dong, udah kerja di mana-mana juga, udah di Hmm. bank mana, di pemerintahan mana. Kenapa milih kuliner sih? Kenapa akhirnya jadi pebisnis kuliner? Kenapa akhirnya di bisnis kuliner? Gimana? Akhirnya tuh, pokoknya saya sebelumnya juga kebetulan bisnis nih Mbak. Di Sebelum tahun 2000, Dopami ya? ya sebelum Dopami. Sebelum Dopami tuh kebetulan saya buka coffee shop juga sama teman-teman saya di tahun Mm-mm. 2018. Mm-mm. Setelah itu ada pekerjaan juga yang buat saya pergi dari Indo. Oh, Ya, pergi dulu dari Indo nih selama setahun lebih. mm-mm. Pada akhirnya di kemarin tuh 2020 itu beres bulan puasa, seingat saya pulang ke Indonesia. Mm-mm. Nah, lalu ketemu teman saya nih, teman saya dari kelas 1 SMP. Saya ngebangun Dopami ini bertiga nih. Mm-mm. Siapa aja Yang tuh? ya satu itu namanya adalah Fajar. Dia kebetulan Mm. sekolah masak tuh Mbak di NHI. Hmm. Betul, dia kemarin tuh kerja di Bali nih selama 4 tahun. Setelah 4 tahun itu kita nggak ketemu, ketemunya paling kali-kali doang lah, setahun sekali pas itu dia pulang. Akhirnya kemarin ketemu lagi lah, beres lebaran itu, nggak sengaja. Lalu nggak sengaja juga pengen bisnis yuk bisnis. Mm-mm. Akhirnya Terus? bisnis aja lah. Jalan-jalan nggak dibayangin juga bakal bikin dopamin nih Mbak. Mm. Gitu. Satu lagi Jose, ada teman saya lama juga. Mm-mm. Udah lama Kalau gak ketemu juga. ya,
Lalu ya gitulah. Awalnya sih nggak sengaja Mbak, ketemu-ketemu Mm-mm. aja, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul doang. Tapi akhirnya Mm-mm. jadi juga bikin dopami gitu. Gitulah. Tapi Dopami ini awalnya kapan sih mulai bukanya? Kita tuh buka di hallway itu kebetulan kita si dopami paling terakhir banget buka kita baru buka di November. 2020 ya? Oh, baru banget ya, Iya, sekarang baru 2020. bulan Iya. Februari ya? Iya, kurang lebih baru 4 bulan kali ya. Yang lain udah buka Hmm, lama tuh. ya. Kita baru buka kemarin November. Gara-gara banyak kendala lah sama banyak idealis-idealis dari teman-teman juga ini. Akhirnya buka deh November. Gitulah. Hmm, 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 hmm. Gitu. Ketinggalan Oh, nih sama berarti yang lain. baru. Enggak Baru 4 lah, bulan. nggak ada kata ketinggalan lah. Nah, tapi pertama kali bikin Dopami lah ya kita. Oh, sorry. Tapi kan sebelumnya berarti udah pernah bisnis coffee shop juga ya di kuliner ya? Betul, sudah pernah bisnis di coffee shop tahun 2018, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Nggak, waktu mau bikin Dopami itu kenapa kepikirannya mie gitu? Kenapa nggak bikin coffee shop lagi? Kebetulan kan coffee shop udah, saya pengen nyobain nih di bisnis F&B. Kebetulan saya sama Fajar tuh suka banget makan bakmi. Mm-mm. Saya sama Fajar sering banget makan bakmi bolak-balik Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, cuma pengen makan bakmi di Jakarta. Apa Kebetulan tuh? bakmi-bakmi Mie di apa tuh Jakarta enak itu banget kayaknya ya? enak-enak iya, bakmi-bakmi otentik Cina itu di Jakarta enak, murah. Di Bandung tuh jarang. Oh, Di oke. sana ada bakmi kayak di daerah Grogol, bakmi Alok kayak gitu-gitulah. Daerah Oh iya, Jakarta, tahu. ya bakmi Alok, terus bakmi di daerah Jakarta Utara tuh banyak tuh enak murah. Kebetulan dari dulu Mm-mm. saya sama Fajar sering main juga nih ke Jakarta, nyobain bakmi. Pada, pada awalnya sebenarnya cerita dikit nih. Ya, ya, Awalnya, sebenarnya di Halo itu kepikiran buat buka dimsum. ya, Udah fix tuh buka dimsum. ya. Jakarta Terus, dan dimsum halo? Jakarta. Halo, Ya, ya, halo. ya, ya. Ya, Terus. udah ke Jakarta dan itu di Jakarta ketemu belajar. Balik nih ke hallway. Setelah balik ke hallway ternyata tempat dimsum itu udah ada yang buka kan kalau di hallway itu nggak boleh ada satu tempat yang sama jualnya tuh. Oh, ya. Nah dari situ kita banting setir langsung buka bakmi. Nggak Karena belum dipikir ada juga ya. pengen buka. Iya ya. Sebenarnya di awal tuh nggak kepikiran banget untuk buka usaha di hallway. Karena ada Oh, kesempatan aja sebenarnya. tapi Gitu. jadi awalnya itu jadi sebenarnya karena the hallway ya, jadi banting setir dari dimsum ke mie. Betul, karena kepepet. Karena kepepet. Karena kepepet di Segitu situ apa? Ya, ya, di gimana? situ dimsum udah nggak bisa, lalu oh ya udahlah kita coba bakmi aja dulu kan kita suka makan bakmi ini ke Jakarta langsung R&D lagi bolak-balik Bandung Jakarta selama sebulan lebih lah itu nyobain bakmi doang. Akhirnya setelah itu nyoba tes food di Bandung 3 kali, akhirnya jadilah bikin bakmi gitu kok. Simple. Mhm. Nah, Ya, tapi berarti sebetulnya ide awal bikin mie itu berarti dari Kevin sama Fajar tadi ya, karena suka betul. sama mie ya. Betul, suka banget mie, makan Indomie tiap hari sampai usus buntu. Indomie. Enggak bercanda. Kayaknya banyak sih yang suka Indomie mah. Iya. Tapi kebetulan kita tuh sukanya bakmi babat kalau dulu. Bakmi babat, suka banget babat. Oh, maksudnya Gitu. bakminya pakai babat. Betul, I betul. see. Ya. Gitulah. Oke, tuh simple tuh ada yang nimpalin. Nah, terus apa? Tapi kenapa namanya Dopami? Karena kan aneh ya, kayak apa sih doping gitu? Kalau gue sih mikirnya gitu ya, nggak tahu asal katanya dari mana. Asal kata sebenarnya itu panjang juga sih mikirnya. Aduh, lama banget. Pemilihan nama-nama ini banyak keluar nama dari Jose, dari Fajar, mau ini, mau ini. Tapi akhirnya keluar nih nama Dopami setelah perdebatan panjang itu plesetan aja sih sebenarnya, Mbak. Dari Dari asal kata dopamin. dopamin tuh kan apa ya? Obat apa Dopamin ya? itu zat senyawa kimia yang membuat orang senang sih, Mbak.
Oh iya iya benar-benar. Ya, Iya iya jadi iya dengan benar-benar benar. harapan yang makan mie di Dopami itu habis makan tuh jadi dia dapat energi bahagia-bahagia gitulah kurang lebih Nah, gitu. terus apa ya tadi tadi kan udah ditanyain ya, maksudnya kenapa nggak bikin coffee shop lagi juga gitu? Kenapa akhirnya berarti sebenarnya mie ini perjalanan menemukan apa namanya? Perjalanan menemukan bisnis Dopami itu bisnis yang ngejual bahan bahan nah menjual menu mie ini agak panjang juga ya, maksudnya apa salah satunya itu ada kontribusinya The Whole Way juga ya karena nggak bisa yang lain Betul. ya. Karena ini kita juga nggak kepikiran sama sekali untuk buka bakmi sebetulnya nggak kalau nggak ada The Hallway gitu. Asli asli spontan Iya aja iya sih iya sebenarnya. iya. Iya iya iya. Aku mah sukanya Kumara. Oh Ini dekati kayaknya halo dekati. iya. Ini mah kayaknya teman-teman di mana The Hallway juga pada nonton sih kelihatannya ya. Iya pada nobar mbak. Oh ya, nobar? Nggak bercanda. Nah, terus apa kalau Dopami ini sebenarnya jualan produknya apa aja sih? Boleh sebutin nggak? Oh, kalau si Dopami itu kita sebenarnya jual di segmen bakmi aja sih mbak. Bakmi simple tapi nggak ada bakmi manis ya. Hmm, 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 hmm. Nah, karena balik lagi idealisme Fajar sebagai yang megang di belakang layar untuk urusan dapur, dia tuh Oke. dia tuh tidak mau eh, ada bakmi manis karena dia bilang bakmi itu sebenarnya tuh kayak gini tuh nggak ada bakmi manis asin semua tok asin gitu mbak. Alasannya apa ya? Maksudnya agak bingung. Maksudnya kenapa mie itu nggak boleh manis gitu misalnya? Karena kata dia nggak tahu ya sotoy-sotoynya dia sebagai kuliah di NH itu orang katanya kalau bakmi Cina asli katanya Hmm, nggak ada hmm, bakmi manis gitu. Kita pun nyobain bakmi Jakarta mbak, emang bener hmm, nggak ada bakmi manis sih sebenarnya kalau kayak ke Aloy kayak gitu hmm. Tapi kalau produknya gitu. sendiri berarti ada apa aja tuh? Mie, masa cuma satu macam? Nggak mungkin kan? Nggak, kita jual bakmi dan tiap bulan kita ada signature jadi Apa tiap tuh? bulan tuh kita ganti-ganti menu mbak, kayak misalkan di bulan November kita spesial di brisket, Hmm, bulan Desember beef bacon, hmm. bulan Januari bulan Februari kemarin bakmi karsiu. Apa Itu tuh? kenapa Karsiu. kenapa karsiu tuh kayak ayam Chinese Oh, gitu yang warna merah. char siu. Ya Lagi mikir sih apa charsiu, ya char siu. Ya 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 tahu tahu. Ya, terus? charsiu gitu. Kenapa tiap Ah, bulan beda? Itu biar konsumen ngerasa nggak bosan aja sih makan bakmi ayam, bakmi ayam, bakmi ayam terus gitu. Jadi oke kita di oke. spesial tiap bulan pasti ada menu baru gitu. Gitu. Oh, tapi sebenarnya base-nya itu mie doang ya sebenarnya ya. Jadi lebih ke Base-nya mie. apa topping-toppingnya aja yang diganti-ganti ya. Betul. Paling ada Nah, side dish-nya kayak suwe kiao, kayak kayak bakso goreng cuma itu aja kok spesialisnya tapi di bakmi tetap. di bakmi tetap. Nah, itu Betul. waktu bikin menu itu kan tadi kayaknya haknya Fajar nih kelihatannya ya. Kelihatannya kalau Betul. dari cerita Kevin. Nah, tapi waktu apa ya Mas lagi nih. Waktu nentuin mau jual produk apa atau misalnya mau ngeluarin um, signature baru apa bulan depan misalnya gitu ya. Itu tuh ada proses ininya nggak sih? Misalnya proses apakah ngeriset, apakah gimana caranya Kevin tahu bahwa si produk itu kemungkinan akan laku. Sebenarnya kita Pertimbangannya buat apa deh? pertimbangan buat bulan depannya sebenarnya kita pikirin di bulan sebelumnya. Mm. Kita brainstorming nih. Kalau si bakmi itu cocoknya pakai topping apa sih selain ini? Paling setelah itu kita nyobain nih ke tempat makan yang lain. Lalu biasanya Fajar nentuin ingredient lalu tes food sih. Sesimpel itu sih Mbak. Tapi biasanya brainstorming kita Oh, bertiga bareng dulu di bulan sebelumnya sebelum bulan depan itu di launching. Biasanya gitu doang sih.
Iya, 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 iya. Nah, Tapi terus biasanya kalau nentuin ya, ya biasanya gimana? nentuin Nentuin momen apa? biasanya nentuin momen di bulan itu apakah ada Imlek, apakah ada Lebaran dan lain-lain gitu, berpengaruh lah sama si menu apa yang bakal keluar gitu. Tapi sebenarnya kayaknya basicnya itu suka banget sama mie yang Chinese Chinese gitu ya kelihatannya ya. Betul. Betul, 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 betul. Tapi sorry, ini agak sedikit nanya ya. Ini sebenarnya mie-nya halal atau haram sih? Kalau di kita 100% halal sih. Meskipun Oh, ownernya sukanya yang oke. nggak halal. Gawat. Bercanda, bercanda. Tapi maksudnya apa sih daging-dagingnya halal lah ya gitu yang dijual ya. Halal, halal. Kita jual Minyaknya 100% juga ya. halal. Halal. Oke. Soalnya biar Dijamin. teman-teman terang nih. Karena kan dari tadi ngomonginnya, wah seneng yang Cina-Cina. Takutnya memang jualannya yang nggak bisa dimakan sama Muslim. Takutnya gitu. Jadi ini aku tanyain biar lebih confirm lagi. Gitu. Jadi teman-teman Enggak lah. you are welcome lah ya. Welcome lah ya di Dopami ya. Jangan takut. Betul. Jangan takut. Oke, nah terus apa? Nah, waktu pertama kali mau jualan nih, itu kenapa milihnya harus the hallway Kenapa lokasinya? milih di hallway? Gini-gini. Jadi awalnya itu ada unsur ketidaksengajaan juga dari owner kita satu lagi namanya Jose. Dia itu Mm-mm. kebetulan kenal nih sama yang pengelola manajemen hallway. Mm-mm. Nah, dia iseng lah pada waktu itu tuh untuk nanyain apakah ada tenan nggak nih di sini yang bakal, kan setahu kita nih pada waktu itu udah penuh ya si tahap pertama. Mm-mm. Nah, lalu Jose pada waktu itu menyampaikan bahwa ada satu tenan nih yang nggak jadi. Kalau misalkan si tenan itu nggak jadi, kita bisa jualan di sana. Mm-mm. Kebetulan itu kayaknya rezeki buat Dopami aja sih. Ada satu tenan yang nggak jadi, nah di situ kita langsung nggak banyak mikir, langsung DP-in. Nggak tahu tuh mau jualan apa, Mbak. Sama sekali nggak tahu mau jualan apa, seriusan. Mm. Rezekinya di Ya, situ, ya. DP-in di situ, langsung lah R&D kita, dan mulai dari situ kita mikirin mau bikin apa, konsep apa. Lalu digeber lah, akhirnya November baru kita bisa buka gitu, kurang lebih. Waktu di awal itu kejadiannya bulan apa tuh, Vin? Waktu di awal itu sekitar bulan Agustus lah. September, Oktober. Oh, 3 bulan berarti ya. 3 bulan ya. 3 bulan mikirin Nah, konsep, mikirin jualan apa. mikirin konsep, mikirin. Nah, kalau lagi pada saat nentuin apa ya, maksudnya nentuin, oke, target marketnya siapa sih gitu. Nah, itu gimana tuh nentuinnya? Mau jual ke siapa? Pada awalnya sih kita itu target marketnya ke anak muda yang suka bakmi. Soalnya si konsep dilihat dari tempatnya pun, si Dopami pun tempatnya, wah, kalau dilihat ke HW agak nyeleneh, kayak lampu lampunya itu warna biru. Malah sampai ada Mm-mm. ada satu Mm-mm. tenan sebelah nih, warung makan Moy. Ya, Iya, dia nyangkanya waktu pembangunan si Dopami itu, wah ini kayaknya mau buka bar nih, soalnya warnanya biru-biru gini. Iya, biru-biru terus banyak poster di dalamnya. Nah, sebenarnya segmen awalnya kita targetnya ke anak muda sih, Mbak. Soalnya ngelihat si konsep dari The Hallway-nya pun kita mikirnya ya yang datang pasti anak-anak muda sekitar SMP sampai kuliah. Jadi mau nggak mau kita ngikut konsep ke situ. Sebenarnya gitu aja sih. jadi bener-bener apa? Bener-bener kuncinya di the hallway banget ya sebenarnya ya. Betul, betul, betul. Kunciannya di situ sih. Nah, waktu pertama kali buka, kepikir nggak? Maksudnya gini kan, kalau misalnya kita pertama kali buka, mikirnya harus mendatangkan konsumen ya untuk datang Betul. dan coba gitu. Nah, itu dulu secara rencana atau strateginya tuh gimana biar biar si anak-anak SMP sampai kuliah ini tahu ada Dopami. Sebenarnya di awal tuh strategi kita jadi ngundang teman-teman terdekat dulu sih. Itu sih hal paling simpel Mhm. menurut kita. Jadi misalkan Jose ngundang 100 temennya, aku ngundang 100, Fajar ngundang 100, itu tuh lumayan tuh impactnya sebenarnya di awal, Mbak. Mhm. Nah dari situ, dari mulut ke mulut, biasanya orang tuh bakal kasih tahu, minimal dia dari ngepost story aja orang teman-temannya bakal ngeliat juga kan. Mhm. Gitu. Tapi yang paling Mhm. berpengaruh nih, lucu juga cerita. Waktu itu ada food blogger dari TikTok datang.
Saya nggak, kita Mm-mm. kita tuh nggak tahu itu bahwa itu food blogger. Untungnya dia ke waktu ke sana, kebetulan dia Ya. lagi pesannya Dopami. Nah dari situ dia ngepost si food blogger TikTok, impactnya lumayan lah dari situ. Hmm. Sosial media sih paling penting. Ya, 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 ya. Ya, Tapi kalau apa yang di-post di misalnya Dopami ada TikTok nggak atau Instagram doang? Instagram, baru Instagram. Instagram. Apa yang di-post di Instagram itu di konsep nggak sih sama Kevin? Di konsep. Ceritain dong gimana konsepinnya? Ngonsepin Dopami itu standar sama kesukaan si, sebenarnya itu idealis, Mbak. Gimana? Saya dan Fajar suka dengerin apa, saya Fajar suka nonton apa. Nah, biasanya itu dimasukin ke konsep di Instagram. Sebenarnya nggak Hmm. mikir juga orang-orang bakal suka atau enggak. Ya kalau urusan ntar suka atau enggaknya bonus lah. Gitu. Nggak terlalu banyak mikir sampai ke sana sih sebenarnya, Mbak. Hmm. Tapi berarti Gitu. lebih ke gimana ya? Misalnya kalau misalnya ngasih tahu satu menu nih misalnya. Nah, Betul. ngonsepinnya gimana? Maksudnya apakah mungkin di fotonya harus gimana atau mungkin captionnya harus dibikin apa? Kalau kita biasanya bikin konsep itu seminimalis mungkin yang gampang dicerna sama orang-orang banyak, itu aja sih. Hmm, hmm, hmm. Jadi Misalnya orang gimana li tuh kayak gambaran? jadi orang liatnya juga nggak usah banyak mikir nih ngelihat dari gambarnya juga, wah enak nih kayaknya mampir ah gitu doang sih. Dari pemilihan Hmm, fotonya yang simple dan bagus gitu aja sih. lebih milih gambar produk, misalnya kayak mie atau apa, atau lebih milih gambar suasana? Lebih banyak yang mana? Lebih milih modelnya menarik. Itu bakal menarik konsumen. Model tuh masih Serius. orang kan? Betul. Betul, itu impactnya lebih gede daripada foto makanannya yang menarik. Jujur. Masa? Serius. Kam Serius, ntar yang mau bisnis di sini modelnya aja cantikin, ntar pasti banyak yang datang. Nggak pakai iming-iming ini ya? Taunya tapi pas kesana nggak ketemu. Gimana? Bete dong. Setidaknya dia datang dan beli. Betul tidak? Harus yang cantik ya. Kalau yang ganteng nggak boleh. Oh, itu bisa juga. Bisa, bisa, Oh, bisa. bisa juga. Bisa, bisa, bisa. Kan kalau misalnya apa? Kalau misalnya ganteng kan bisa aja ya. Cewek-cewek kan kadang-kadang kali aja kalau gue datang bisa ketemu yang itu gitu. Ah, betul, betul. Itu impactnya lebih banyak daripada kita nge-post foto yang kelihatannya enak. Masa? Serius. It Nah, works. tapi apa? Oke, kan tadi kan kalau Kevin kan latar belakang pendidikannya kan politik, tadi nggak nyambung ya tadi ya sama bisnis kuliner. Betul. Nah, tapi selama ini kan berarti ngejalanin bisnis kan dari ya maksudnya 2018 udah pernah punya coffee shop juga. Terus apa nggak tahu sih pas di luar negeri nggak tahu tuh F&B juga atau enggak. Terus pas pulang ke sini dan punya Dopami kan ngejalanin bisnis lah ya gitu. Nah, belajarnya dari mana sih Kevin? Belajar Sebenarnya kalau bisnisnya? belajar bisnis tuh aku di awalnya dari si bikin coffee shop nggak belajar ke siapa, saya paling sharing sama teman-teman yang belajar Hmm. manajemen, belajar ada yang Hmm. bisnis juga. Paling dari nongkrong-nongkrong aja, dari sharing. Misalkan nih, aku mau bikin bisnis, Hmm. minta tolong bantuin ABCD ABCD, karena menurut aku aset terbesar tuh ada di teman-teman sih, jujur aja. Hmm. 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 Gitu. Kalian mau melakukan apapun ABCD EFG, sharing ke teman pasti dibantuin sih. Awalnya dari teman-teman sih Mbak, semuanya aku dibantuin teman-teman. Hmm. Maksudnya Dari teman-teman nongkrong atau? teman-teman nongkrong, teman-teman kantor, teman-teman manapun itu sharing, pasti ada ilmu yang didapat lah untuk membangun suatu bisnis pasti. Hmm. 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 Berarti Gitu sih nggak kurang pernah lebih. ada pendidikan formal ya? Tidak ada pendidikan formal di bisnis ya, karena saya kuliah di politik. Hmm. Hmm. Kemarin kerja pun di government. Sebenarnya aku tuh sebenarnya agak sedikit penasaran ya. Maksudnya kan kerja 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 gitu. Maksudnya sebelumnya kan agak lama kelihatannya kerjanya ya gitu ya sebelum balik lagi ke sini. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Kevin akhirnya jadi pengen bisnis? Karena kalau kerja di government tuh enak ya. Kerja di government emak. Tapi apa yang menentukan aku pengen bisnis pada waktu itu, pada waktu aku kerja di government kemarin, saya lihat tuh kenapa sih?
eh, orang-orang yang diundang oleh government itu kebanyakan tuh orang pebisnis. Terus Iya, kemarin diundang apa nih maksudnya? diundang diundang untuk bekerja sama kemarin kan, Heeh. kemarin saya kerja kebetulan di KBRI, kedutaan, Mbak. Terus? Terus nah, dari situ saya banyak ketemu sama pebisnis. Nah, saya penasaran kenapa sih tiap tiap yang ketemu tuh kenapa pebisnis lagi. Mm-mm. Saya penasaran di situnya aja sih, Mm-mm. jujur ya. Terus maksudnya gara-gara ketemu banyak pebisnis jadi pengen bisnis gitu atau gimana? Betul. Apa yang dilihat? Nggak, masih gini, apa yang dilihat Kevin dari seorang pebisnis sebenarnya yang membuat akhirnya Kevin pengen jadi bisnis juga? Karena pada awalnya pebisnis tuh sebenarnya tiap harinya tuh pasti ada perbedaan. Beda sama pegawai kantoran kemarin kayak saya lakuin tiap harinya tuh sama gitu. Kerjain Aha, ABCD, 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 Senin sampai Jumat kerjain ABCD. Kalau di bisnis aha, saya dari 2018 tidak gitu. Tiap mm-mm. harinya pasti ada sesuatu yang beda, rintangannya beda, ketemu orang beda. Itu sih yang saya Ya, seneng, Mbak. Sebenarnya saya pada dasarnya senang ketemu orang gitu. mm-mm, mm-mm. Sama senang ngulik Oh, sesuatu sih. Gitu. oh, oke, oke, oke. Tapi berarti apa? Berarti kamu nggak terlalu suka sesuatu yang sifatnya monoton berarti ya? Betul. Betul. Bosen. Nah, kalau ini sedikit nyimpang lah ya, boleh ya, boleh ya. Kalau Boleh, boleh, boleh. ngomongin yang nyimpang dikit nih, kemarin kan tiba-tiba PPKM tuh ya, ada PPKM apa sih pembatasan apa sih yang dari pemerintah itu loh, PSBB. kan PSBB kan waktu sebelum buka, PSBB mah waktu Maret. Yang Oke, terus? kemarin banget PPKM, ya yang pembatasan jam sama kapasitas seat dari Oh iya, pemerintah. iya. Nah, itu kemarin itu kan sesuatu yang berubah banget ya. Kemarin apa yang dilakukan Kevin sama teman-teman di Dopami sih sebenarnya untuk apa ya untuk menfeedback kondisi itu. Jujur aja kemarin dari kebijakan PPKM itu omset agak turun lumayan sih. Mm-mm. Karena si konsumen Dopami itu rata-rata datang dari jam 7 malam sampai jam 9 malam biasanya. Nah, Jam-jam peaknya terus biasanya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kemarin sewaktu PPKM turunnya lumayan lah sampai 30-40%. mm-mm. Dari situ kita muterinnya paling di langsung buka GrabFood sih di situ. Oh, tadinya Sebelumnya belum ya? tadinya belum ada GrabFood. Semenjak PPKM itu Oh. langsung digas di GrabFood untuk nanggulangin si tutup cepat itu sih sebenarnya. Oh, I see. Jadi tadinya belum ada delivery online ya? Belum ada, belum ada. Mm-mm. Nah, oh berarti itu adalah jawaban jawaban pada saat kemarin PPKM ya? Betul, betul. Langsung Mm-mm. digas di online. Gimana lagi sih? Soalnya tutup jam 7, wah kerasa banget. Ya, 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 ya. Tapi kalau selain, bentar, berarti channel penjualannya selain ada di The Hallway, maksudnya walk-in ya kalau kita nyebutnya, eh, channel penjualannya itu selain walk-in berarti hanya dari GrabFood ya? Ada lagi nggak yang lain? Saat ini masih GrabFood sih sebenarnya. Oke, 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 oke. Nah, terus kalau menurut Kevin nih dari ngejalanin bisnis selama ini lah ya, boleh dari pengalaman yang lalu juga. Eh, Kalau misalnya dalam ngejalanin bisnis, tantangan apa sih yang terbesar yang pernah dilakukan, yang pernah dihadapi? Sejauh ini sih masih biasa-biasa aja ya. Paling tantangan Hmm. terbesar itu mengenai inovasi menu apa sih yang harus kita buat ke depannya. Soalnya kalau ke depannya pasti kan makan bosen-bosen ini lagi ini Ya, lagi. ya. Jadi kita usaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang baru di tiap bulannya itu sih paling. Hmm. Itu ada proses ngerisetnya nggak sih? Ada. Hmm. Kayak gimana tuh ngerisetnya? Biasanya Fajar tuh yang memberikan ide tiap bulannya bahwa bulan depan nih kayaknya menarik nih dibikin ABCDFG. Oke lah, dia tes food. Lalu fix bulan itu. Ya, biasanya Fajar sih yang banyak mikirin soal itu. Mhm.
Kalau gitu. bagian ngitung-ngitung siapa ya? Ngitung-ngitung ada Ngitung-ngitung. teman saya Jose yang satu lagi. Oh, Jose. Iya Itu bagian berarti finance. ini ya, apa mukanya muka duit ya? Muka duit ya betul. Muka mata duitan. Mukanya muka duit gitu kan. Ya, Betul tapi itu betul betul. penting gitu. Jadi berarti kalau misalnya bisa dibilang dinamikanya Fajar mah nyari-nyari ide menu, kemudian yang ngitung nanti Jose berarti ya. Betul. Nah, oke, kamu yang Tapi biasanya marketing. itu masih biasa di brainstorming semuanya biasanya bareng-bareng sih bertiga biasanya. Iya, ya. Tapi penanggung Ya, jawabnya berarti itu tadi ya. Kalau bisa yuk dibilang kan kalau yang bagian dapur, bagian nyiptain, bagian produksi itu lebih ke Fajar mungkin ya. R&D lebih ke Fajar. Terus yang bagian hitung-hitung sama apa sih membukukan dan lain-lain itu mungkin Jose gitu. Betul. Nah, jadi kalau Kevin bagiannya Bagian di konten sama marketing aja sih biasanya. berarti itu jangan-jangan miminnya Dopami Kevin ya? Iya, betul. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pada apa ngejapri Dopami, nah inilah si wajah miminnya. Iya, aku kadang Fajar yang gabut aja biasanya, Mbak. Nah, terus apa oke, berarti tadi belum ada tantangan terbesar ya berarti ya sebenarnya dalam Sejauh ini belum sih. belum Masih ya ngerasa ada paling yang tantangan terbesar gara-gara kemarin omset turun gara-gara PPKM itu doang sih kayaknya. Itu pun nggak belum dalam tahap yang serem banget kali ya, stres gitu nggak Enggak. kemarin? Nggak. Masih di bawah santai lah. Ya, ya, ya. Tapi kalau buat Kevin nih, menurut Kevin ya, belajar bisnis kuliner itu penting nggak sih dalam ngejalanin bisnis? Sebenarnya penting sih. Kalau Mm-mm. sesuatu dijalanin tanpa teori pun jomplang pada akhirnya. Mm-mm. Karena belajar pun kan bisa di mana ya, bisa sharing teman, itu juga pasti salah satu pembelajaran menurut saya. Iya, 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 iya. Berarti kalau gini, berarti kalau Kevin itu sumbernya itu kan ngobrol sama teman-teman ya, Betul? gitu. Sebenarnya yang paling rutin dilakukan sama Kevin itu ngobrolnya itu sama temen yang dari circle mana sih? Kan harusnya dapat inspirasi kan biasanya ada satu habit yang dilakukan berulang-ulang. Betul. Kebetulan semenjak saya di coffee shop itu kan tiap harinya main ke sana dan banyak ketemu orang-orang baru biasanya. Mm-mm, mm-mm. Di samping itu pun kan banyak juga teman-teman lama yang pada kesini pada akhirnya pada buka bisnis masing-masing. Nah biasanya sharing juga sama mereka sih biasanya. Oh, sesama pebisnis kuliner berarti ya? Betul. Banyak Eh, juga sih dari teman-teman yang bisnis kuliner loh. ah itu yang biasanya ngumpulnya di Dopami atau di mana? Atau di coffee shop? Kadang di coffee shop, kadang di Dopami, di hallway juga banyak. Hmm, hmm, hmm. Tapi lebih sering di Itu coffee shop sih. di coffee coffee shop yang dulu bukan? Yang 2018 atau bukan? Beda Iya, lagi? iya, iya di situ. Oh, 2018. berarti masih ada ya coffee shopnya ya? Masih ada nih lagi minum. Habis. Oh, apa tuh? Apa tuh namanya? Apa tuh? Namanya apa Nah, sih? Slomo branding nih. Slomo. Oh, Branding gratis. nggak apa-apa. Oh, berarti yang 2018 dibuka itu masih ada ya sampai sekarang ya si Slomo itu ya? Alhamdulillah masih ada sampai saat ini udah tiga Oh, I tahun. see. Ya. Ya, semoga Dopami bisa ngikutin lah ya. Bisa ngikutin, Amin. bisa lebih lama lagi kalau bisa. Oke, nah Amin. terus apa? Oh, berarti Kevin ini punya kebiasaan nongkrong di coffee shop tadi ya? Betul. Biar bisa ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang ya? Betul. Oke. Nah, terus kalau apa? Kalau berarti selama ini kalau Kevin ini lebih banyak jalanin bisnisnya belajarnya itu benar-benar dari otodidak, kemudian dari ngobrol sana sini situ gitu ya. Iya betul. Soalnya latar belakang pendidikan juga nggak ada dari bisnis, politik. Jauh banget sih sebenarnya. Tapi nanya deh. Keluarga pun nggak ada yang bisnis. Oh, nggak ada yang bisnis. Oh, jadi orang tua kerja ya berarti ya, karyawan ya. Iya, kalau di keluarga Pemerintah saya juga. pokoknya mindsetnya kalau lu nggak PNS lu belum kerja gitu. Oh, berarti udah dong, kan udah pernah jadi PNS kan sebelumnya. Iya. Tapi nih, nanya deh, kan pendidikan terakhirnya itu politik ya. Nah, Betul. dari pendidikan yang pernah diterima nih, yang politik tadi, ada nggak sih dikit aja ilmunya yang kepake pas bisnis? Ada sih. Ilmu Ada. berbicara dengan banyak orang itu sih paling yang kepake. I see.
Dulu kuliahnya politik di mana sih, by the way? di Politik. di Unpad, di Unpad Unpad, tadi ya, Unpad ya. Pajajaran, betul. Eh, bukan Jatinangor kan ya itu, sorry. Di mana itu ya? Kalau politik Di di mana ya? Dagoti House sama di Jatinangor, pindah-pindah tergantung dosen lah pokoknya. Oh, I see. Ya, 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 ya. Oh, berarti ya, Iya, kalau sempet ke Jatinangor sama DU sih, pasti banyak lah belajar dari sana lah. Banyak ya bisnis kuliner kan di sepanjang banyak jalan itu. banyak banyak jajan di sana sampai malam Nah, oke. subuh. Oke, nah sebelum moving to next question ya, aku mau ngasih info dulu buat teman-teman yang lagi pada nonton. Itu di apa? Jadi di Foodies itu sebentar lagi 10 sampai 13 Maret itu kita ada satu kelas itu namanya MBK 16 atau membangun bisnis kuliner dari nol, itu batch ke-16 gitu. Jadi memang udah ke-16 kalinya kita gelar, biasanya itu offline. Nah, untuk pertama kalinya ini sekarang bisa diikuti secara offline maupun online. Jadi dua cara gitu. Jadi kalau misalnya yang online itu live selama 4 hari. Kalau yang offline itu tentu saja ada di Bandung 10 sampai 13 Maret 2021. Nah, kalau yang mau daftar sekarang itu bisa ke membangunbisniskuliner.com atau ke WA 0813 1214 7974. Jangan lupa 0813 1214 7974 atau membangunbisniskuliner.com. Jadi langsung didaftar ya teman-teman ya yang pengen belajar lebih jauh lagi pada saat mau membangun bisnis kuliner dari nol. Nah, kita lanjut ya. Kevin, kalau Dopami ini pada saat waktu dibikin ya, maksudnya waktu direncanakan kan tadi lumayan ya, ada berapa, 4 bulan ya kelihatannya ya, dari Agustus, September, Oktober, November kan baru buka. 3 Yap, ya, Agustus, 3 bulan. September, 3 bulan. Nah, waktu pertama kali memutuskan bikin Dopami, itu udah bikin ini belum, misalnya kayak roadmap-nya, misalnya ke depannya Dopami ini mau dibawa ke arah mana sih? Iya. Untuk kedepannya sih kita di tahun ini rencananya inginnya targetnya sih 2021 tuh ingin buka 3 cabang targetnya nih. Mm-mm. Dan kebetulan di semester ini insya Allah si Dopami bakal buka nambah 1 cabang lagi nih di Bandung. Doain aja. Oh. Kalau misalkan rezekinya. Jadi nambah Mm-mm. 1 lagi nih di semester awal tahun 2021. Nah, target kita di tahun 2021 ini nambah 2 outlet loh. 2021 Gitu. nambah 2 outlet. Berarti akan ada di lokasi yang misalnya bentuknya seperti hallway gitu atau stand alone? Untuk yang di pertengahan semester sepertinya di tempat kayak Dopami lagi. Tapi Hmm. tenannya hanya 2 atau 3. Oh, oke, Ditungguin oke. aja lah. Ditungguin aja. Soalnya penasaran nih mau dibawa ke arah mananya. Berarti ke depannya itu berencananya itu lebih banyak titik berarti ya, titik lokasi ya. Betul. Dan yang satu ini lagi proses sih sebenarnya. Oh, rencananya buka kapan nih? Boleh nggak bocorin dikit aja? Di pertengahan semester insya Allah. Pertengahan semester itu berarti Juni atau Juni. Sekitar bulan April? Juli. Juni, Oh, Juni, Juni. Juni atau Juli, oke. Berarti kalau misalnya mau 2 lagi, 1 lagi akhir tahun mungkin ya? Sepertinya. Doanya aja. Ya, didoain lah. Semoga nanti bisa rame juga pas Yep. udah dibuka. Ya, yang pasti minta doanya juga lah buat apa ya, buat teman-teman yang lagi nonton juga, buat Kevin juga, buat teman-teman Dopami juga yang lagi pada nonton. Nah, kita doain aja semoga pandemiknya cepat berakhir dan dampak pandemiknya juga cepat berlalu. Karena Pokoknya kemarin nanti kan memang ya pas buka di invite pasti Foodies. benar ya? Pasti di Benar ya? invite. Siap. Oke, ditungguin loh ntar. Awas loh kalau nggak invite Oke. lo salah Pasti di ngancam. invite. Dijamin. Nah, terus apa kalau dari Kevin nih ada nggak misalnya apa ya? Ada nggak sih mau kebiasaan atau pesan untuk teman-teman pebisnis kuliner yang baru pada mau mulai? Itu ada nggak sih pesannya kalau misalnya mau buka bisnis kuliner? Kan kalau Kevin udah buka ya. Buat teman-teman yang belum buka, ada nggak sih pesan-pesannya? Misalnya teman-teman nih hindari ini misalnya gitu. Ada nggak yang bisa di-sharing?
Yang bisa di-sharing, oke. Pokoknya buat yang mau mulai bisnis, mulai aja sih dulu. Soalnya banyak, sebenarnya kamu itu banyak, banyak punya aset di luar. Seperti teman-teman pun salah salah satu aset untuk kamu memulai bisnis sebenarnya itu ya. Mhm. Jadi udah nggak ada bahasa lagi, aku mau mulai bisnis tapi nggak ada modal. Nggak. Sekarang itu banyak media-media bisnis yang tanpa modal juga kok. Kalau emang kamu niat emang mau buka, banyak juga medianya. Pokoknya Hmm. take a first step aja dulu. Di belakang itu banyak sharing lah sama teman-teman. Itu sangat membantu kok. Itu. Mhm. Oke, kita coba buka kolom pertanyaan. Ini tadi kayak ada yang nanya, tapi cuma satu orang. Sebentar. Oh, ini nanya tips tips dan trik marketingnya dong, Bang. Apa saja yang harus dilakukan? Mungkin lebih bisa dijelasin lagi kali ya, lebih ke konsep dari marketing dan konten yang dibuat Dopami itu lebih ke arah mana Tips and trick secara marketing? marketing tuh untuk saat ini pokoknya banyak-banyak lihat sosial media lah, karena semuanya ada di situ ya. Kamu mau tahu apapun semuanya ada di situ. Kamu buka TikTok, buka IG, buka YouTube, adalah semuanya di situ pasti. Dan media promosi paling besar saat ini tuh TikTok, sumpah. TikTok, main TikTok ya. Oh, berarti itu ya pesannya harus main TikTok ya. Yoi, Kalau Dopami sendiri kenapa nggak main TikTok? Oh, belum? karena belum. Oh, belum. Belum, Berarti belum, belum. bukan yang nggak mau ya? Iya, soon pasti ada. Oh, soon pasti ada. Nah, apa? Oh ya, terus mau nanya lagi. Tadi kan kata Kevin, teman-teman bener deh main TikTok gitu. Nah, apa yang membuat akhirnya Kevin punya kesimpulan itu sih? Apakah misalnya nih setiap konsumen yang datang ditanyain, lu tau gue dari mana gitu? Atau gimana? Nggak, karena saya ngerasain dari si food blogger TikTok itu impact-nya sangat besar banget. Hmm. Dari situ saya baru sadar sih sebenarnya, wah TikTok tuh sebesar ini impact-nya. Padahal sebelum itu saya nggak main TikTok sama sekali. Oh, Menganggap sekarang TikTok main? tuh, sekarang lihat-lihat informasi di TikTok pasti. Soalnya banyak banyak informasi juga di sana. Tadi apa? Tadi sebelumnya apa? Sebelumnya malah saya sama sekali tidak download tuh, tidak tertarik sama TikTok gara-gara si food blogger itu. Ngelihat impact ke dopaminya, wah anjir, impactnya gede banget. Langsung lah dari situ tiap hari saya main TikTok. Itu food blogger Bandung ya? Food blogger Jakarta kalau nggak salah. Atau oh Jakarta? Oke, oke. Iya, iya, iya. Dari Jakarta ya. situ Tapi yang enggak, ya dari gimana? situ teman-teman saya pun ngechat tuh, tempat kamu di review nih sama ini, tempat kamu di review, nggak dari satu orang, banyak orang. Berarti impactnya gede banget. Tapi itu yang ngasih tahu berarti teman-teman ya? Yang ngasih tahu teman-teman saya jujur, karena waktu itu saya belum belum download malah. Belum download. Berarti downloadnya setelah November berarti ya? Atau Betul, Desember? Desember saya baru download. Oke, oke, oke. Itu ada yang nanya tuh boleh dijawab nggak? Tapi nanya di komen lagi. Di awal bikin di awal bikin bisnis plan dulu nggak? Atau langsung jalan? Dari awal bikin bisnis plan dulu nggak atau langsung jalan aja? Ya. Pada awalnya sih bisnis plan ngekonsep si tempatnya aja, nggak sampai gimana-gimana aja. Karena kalau belum jalan tuh biasanya banyak mikir, nggak jalan-jalan biasanya. Kita mikirnya kalau udah jalan aja. Oh, oke. Oke, nah, oh ya Kevin, biasanya kalau di apa? Biasanya kalau di IG Live itu kan ada kita tuh ada kebiasaan foto bareng. Foto Oke. bareng. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi pada nonton, jangan lupa di screenshot yang abis ini, di screenshot, kemudian jangan lupa di posting di IG story masing-masing, jangan lupa di tag ke @foodies.id dan apa tadi dopami.bdg ya Betul. akunnya. Oke, nah jadi teman-teman sebentar saya bergaya dulu nih ya. Oh, gaya Siapin dulu nih. handphonenya. Oh, bergaya dulu. Sebentar. Belum, bentar. belum, bentar. Jadi teman-teman di print screen dan jangan lupa habis itu di post di IG story masing-masing, tag ke @foodies.id dan @dopami.bdg. Oke? Kita bergaya dulu. Ayo. Bentar. Udah belum? Kita nungguin teman-teman yang ini nge-screenshot. Udah.
Terus teman-teman yang baru pada join kan ada ya, kadang-kadang baru pada join ya ketinggalan, jangan khawatir. Ya, ketinggalan. Si rekamannya tetap ada di IGTV-nya foodies.id di Instagram, dan biasanya besok akan kita upload di YouTube channelnya Foodies. Jadi teman-teman jangan khawatir, masih bisa tetap disimak ya obrolannya. Nah, terus mendekati akhir nih, mendekati akhir dari IG live kita. Boleh nggak Kevin kasih closing statement dong, biar teman-teman yang baru mulai juga bisa lebih semangat lagi. Buat teman-teman yang mau mulai, janganlah terpentok sama dana atau apa. Pokoknya kalian mulai dulu aja lah. Take a first step dulu aja. Di sana banyak teman-teman kok yang mau bantu kamu. Yang adalah siapa tuh maksudnya? Di saat teman-teman kamu pun pasti mau bantu, banyak sharing-sharing aja sama teman-teman, berbuat baik sama orang-orang. Ya. Banyak ketemu orang-orang baru di sana, pasti adalah solusinya. Yang penting ambil satu langkah di depan dulu aja gitu. Gak usah banyak mikir. Nggak usah banyak mikir. Sama kayaknya kalau aku lihat kekuatannya Kevin itu adalah Kevin ini kayaknya benar-benar orangnya supel banget kayaknya ya. Jadi jangan pernah takut untuk nyapa orang duluan, mungkin gitu kali ya. Betul. Oh enggak, saya sombong banget, Mbak. Oh ya? Katanya tadi enggak. ketemu orang. Bercanda, maaf kalau saya banyak bercanda, maaf Foodies. Peace. Ya udah. Oke, paling itu dulu aja dari malam ini. Semoga sharing kita malam ini bisa berguna buat teman-teman yang lagi pada nonton ya, gitu. Dan terima kasih juga Kevin. Thank you juga buat teman-teman Dopami yang lain yang ini ada teman Dopami yang lain. Sini. Mana sih? Jose sama Fajar yang mana tuh orangnya? Sini. Nih. Lagi pada nonton. Kayaknya ini ya. Tuh. Halo. Mana itu orangnya? Halo. Capture dong. Hai. Capture? Boleh. Kita capture ya. Mana loh? Kok hilang mukanya itu? 1, 2. Siap. Siap. Itu gaya andalan ya? Melet-melet ya? Iya, itu gandal. Itu peletnya di situ, Mbak. Oke, kalau gitu. Oke, siap. Teman-teman, thank you buat Thank you buat semua yang udah nyimak kita malam ini. Thank you juga buat Kevin. Thank you buat tadi Fajar sama Jose yang udah ikutan foto juga tadi bareng. Gitu. Thank you buat semuanya Fajar, dan semoga semua sharingnya itu berguna buat teman-teman yang lagi pada nonton, dan juga jadi manfaat besar balik lagi ke Kevin sama teman-teman di Dopami. Oke? Segitu dulu dari saya. Segitu juga saya juga sebentar lagi akan pamit. Jangan lupa teman-teman nonton Foodies on Sharing edisi-edisi selanjutnya, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Bye.